sewaktu melakukan tes kepribadian, ada orang tua yang cerita sama saya bahwa dia mengancam anaknya agar anaknya itu mau menuruti apa yang diperintahkan sama orang tuanya. Tapi ternyata bukannya jadi bagus, hasilnya anak ini jadi penakut, jadi tidak berani untuk ambil keputusan. Sebenarnya, apakah cara ini masih tepat kita gunakan di masa sekarang? Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald. Dan saya Reni Artanti. Hari ini mari kita ngobrol tentang satu buah topik yang menarik sekali, yaitu kita tuh ketika mengajar sama anak, kita tuh sebenarnya mempersiapkan anak untuk hidup di masa lalu atau sebenarnya hidup di masa ke depan. Wah, menarik banget nih. Soalnya yang namanya mendidik anak itu kan sesuatu yang nggak pernah kita pelajari ya kan, dan kita melakukannya itu pasti beda-beda antara satu orang dengan yang lain, tergantung pengalaman kita sendiri seperti apa. Terus bagaimana cara pandang kita terhadap pendidikan yang baik. Ya itulah jadinya yang kita terapkan sama anak-anak. Yes, ada orang tua yang teman saya yang ngobrol sama saya gini, bahwa ini anakku, bapaknya ini tentara gitu ya. Dan jadi kalau misalnya bandel dikit didisiplinkan, suruh lari di lapangan gitu. Tegas banget gitu ya. Tegas banget, dan dikira bahwa itu adalah sudah yang paling benar. Sedangkan teman saya yang lain, dia ketika mengajar, dia mengajarkan sama anaknya tentang keuangan seperti apa, tentang uang seperti apa. Lalu dia mengajak anaknya untuk berolahraga bersama. Ya jadi bukan dipaksa, bukan dihukum, tapi ayo kita plank sama-sama, ayo kita push up sama-sama. Lalu anaknya bisa push up satu tangan. Rasanya belum masuk SD gitu ya, tapi sudah belajar untuk bagaimana caranya mendisiplinkan diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita belajar juga gitu ya, kemarin ada satu kasus yang menarik ketika anak saya ketika lagi kerjakan tugas gitu ya, yang satu dikerjakan sama papanya, satu dikerjakan sama mamanya, yang satu dia yang kerjakan, satu dikerjakan kokonya, dan dicemaskan gitu ya, bahwa ini anaknya nanti gimana, ini sekarangnya dibantuin kanan kiri gitu ya. Jawabannya saya rasa dia akan baik-baik saja. Yes, jadi gini loh. Menurut saya itu adalah salah satu skill yang sangat penting, yaitu skill bagaimana caranya kita bisa mengajak orang untuk beramai-ramai membantu kita untuk bisa menyelesaikan tugas apa yang ada gitu ya. Jadi bukan cuma kita memaksa anak bahwa kamu harus bisa mengerjakan semuanya sendiri, menyelesaikan semuanya sendiri, harus bisa capai nilai paling tinggi. Come on, itu gunanya untuk apa gitu loh. Karena sekarang gini loh, masalah manusia itu kan semakin lama semakin kompleks. Kalau misalnya kita mau mempersiapkan anak gitu, kita tuh harus tahu dulu gitu sekali lagi ya, bahwa apa yang diajarkan sama kita di zaman dahulu itu gitu ya. Mungkin kita merasa bahwa, oh saya sekarang baik-baik saja, tapi bisa jadi kita terlalu overvalue diri kita sendiri. Bisa jadi karena kita overvalue, atau bisa jadi karena memang pelajaran waktu kita belajar dulu itu tuh masih relevan sama hidup kita. Yes. Tetapi kan bukan berarti sekarang juga masih relevan juga buat anak-anak kita. Yes, makanya kita sudah harus mulai berpikir nanti masa yang dihadapin oleh mereka tuh bakal seperti apa. Apa kesulitan-kesulitan yang bakal mereka capai. Dan kita harus mempersiapkan mereka untuk kesulitan yang ada di masa depan, bukan kesulitan yang ada di masa sekarang ya. Nah, jadi gini loh, kalau misalnya zaman dulu itu tuh hidup jauh lebih simpel. Boleh bilang bahwa kami itu dulu kerja keras. Orang tua kan sering kali ngomong seperti itu. Kami itu dulu kalau misalnya nggak kerja, kami nggak makan. Kamu tuh main-main aja. Dulu aja mama nggak punya gadget, nggak pakai handphone, ya belajar rajin, baik-baik, hidupnya bagus. Yes. Tapi memang boleh dibilang hidup dulu tuh jauh lebih simpel. Memang gini loh. Kalau misalnya belajar dengan rajin, habis itu jadi karyawan, dapat pekerjaan yang bagus, itu kurang lebih sudah bisa mencukupi untuk kebutuhannya. Karena dulu yang namanya pengeluaran juga tidak banyak. Ini mohon maaf gitu ya, bahkan orang zaman dulu lebih dulu lagi gitu ya, orang kampung itu tuh pengeluarannya tidak banyak gitu, nggak kayak orang sekarang. Mereka misalnya hidup di desa, kadang-kadang listrik pun juga tidak ada, atau listriknya masih murah gitu ya. Makanan juga ngambil. Makanan tinggal ngambil, petik. Tinggal sembelih ayam gitu, mereka sudah bisa makan gitu ya. Dan mereka dengan cara barter, mereka bisa makan, mereka bisa hidup dengan cara itu saja, hidup mereka cukup. Tapi sekarang tagihan tuh begitu banyak. Ya. Jadi tagihan listrik, tagihan air, PBB, semuanya kan jalan terus. Uang kebersihan, internet. Nanti ketika anak bilang bahwa dia pengen beli gens pengen beli permata yang ada di gamenya gitu. Habis itu mereka misalnya mau mengerjakan untuk proyek-proyek yang lain, kita untuk juga masih harus menyiapkan untuk nanti entah pendidikannya atau modal dia untuk usaha atau asuransi kesehatannya gitu kan. Yes.
Dan sekarang kalau misalnya dulu gitu ya, patah tulang ya udah dipijit, bawa ke tukang patah tulang, selesai gitu. Yeah. Sekarang patah tulang dibawa ke rumah sakit, di-scan, dioperasi berkali-kali, transfusi darah, luar biasa, pengeluarannya ratusan juta gitu ya. Jadi beda banget antara hidup zaman dulu sama hidup zaman sekarang. Dari sisi pengeluarannya aja sudah jauh lebih berbeda. Dari sisi pemasukannya juga, kita juga harus memikirkan gitu ya. Karena yang namanya pemasukan itu kan simple. Kita bisa dapat pemasukan gimana sih? Kita bisa dapat pemasukan ketika kita memberikan manfaat sama orang lain. Oke? Dulu yang namanya memberi manfaat tuh gampang. Kita bilang bahwa, kamu kerja di ladang, aku bantuin ya, aku bantu ngolah ladangmu, aku bantu nyemai bibit, aku bantu menuai, bantu bersihin ini. Itu sudah cukup, itu sudah bisa memberikan manfaat. Tapi kalau sekarang gitu ya, mohon maaf, di kota, ladang siapa yang mau dibantu? Ketika kita mau memberikan banyak manfaat untuk orang lain, ketika kita mau bisa menjadi kaya raya untuk orang lain, kita harus membuat sistem yang begitu kompleks. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain gitu. Kita harus membuat sistem yang luar biasa. Ide dan kemudian dieksekusi dengan sistem yang bisa membantu jutaan umat manusia ya. Itu baru ya. Baru Yes. kita dapat manfaat yang besar dan hasilnya juga besar. Yes, dan tidak bisa lagi ngomong bahwa misalnya, ini anak tuh harus bisa mengerjakan semuanya sendiri dengan usahanya sendiri. Goblok gitu ya. Oh, Mohon maaf nih bahasanya jadi goblok banget. Karena gini loh. Gimana ekstrim banget ya. Sekarang yang namanya kerja itu tuh kita harus membangun dari apa yang sudah terjadi sebelumnya, apa advancement yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi ada orang misalnya sudah membuat fondasi, ayo kita memanfaatkan fondasi ini, kita ajak sini kerjasama, ajak ini kerjasama, habis itu terjadilah satu buah produk baru, produk yang jauh lebih Bahkan bagus. kita tuh memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya ya untuk Yes. kita perbaiki lagi, kita kembangkan lagi. Yes, jadi jangan lagi menuntut anak kita misalnya harus mengerjakan semuanya sendiri, harus mendapatkan nilai yang bagus. Come on, gitu loh. Itu tuh mau hidup di zaman kapan gitu. Anak kita tuh justru harus belajar bagaimana caranya supaya bisa berkoordinasi dengan teman-temannya untuk bisa memecahkan masalah gitu ya. Saya bersyukur banget Menteri Pendidikan kita ganti ya, karena pola pendidikannya jauh lebih terbuka, jauh lebih maju gitu. Tapi beliau sekarang sudah pasti masih banyak ngeremnya. Nah, coba kalau misalnya sekarang kita masih dengan ujian nasional untuk mengetahui apakah seorang anak lulus atau kompeten atau tidak, dia harus menghafalkan bahasa Latin ini adalah ini, rumus ini adalah rumus ada ini. Saya sih mikir ya Pak Ronald, ini mungkin salah satu yang mendasar itu adalah bagaimana cara berpikir kita ini sebagai orang tua tentang apa yang namanya belajar. Jadi namanya belajar itu kalau kita sendiri membayangkan belajar itu adalah duduk, membaca buku, kemudian menghafal, kemudian ujian gitu ya, menerangkan kembali, ya itu akan membuat anak-anak juga kita pengennya seperti itu, menerus seperti itu, yang mana sekarang itu sudah tidak relevan lagi gitu. Tapi kalau kita menganggap bahwa belajar itu adalah melihat, kemudian observasi, kemudian menganalisa apa yang terjadi di sekitar, belajar itu juga melihat YouTube, belajar itu bahkan dari game, belajar itu bisa dengan melihat sosial media gitu ya, kemudian dia bisa membuat satu project atau apapun karya gitu ya, ya pasti itu jauh lebih bagus. Yes, coba kita lihat ya. Seperti kata Bu Reni tadi, yang namanya belajar misalnya anggap misalnya satu dari gadget gitu ya. Ada orang tua yang begitu memusuhi gadget, anaknya tidak boleh pegang gadget misalnya cuma boleh pada saat weekend. Itu kenapa? Karena orang tua tersebut, mohon maaf, memang pola pikirnya masih ketinggalan gitu ya. Merasa bahwa game tuh pegang gadget itu artinya cuma main gitu. Padahal di gadget tersebut kita bisa belajar sangat banyak. Coba kasih tahu sama saya, apa sekarang tidak bisa dilakukan sama gadget gitu ya. Maksudnya kita mau belajar musik bisa, belajar masak bisa, belajar basket bisa, mau belajar nyanyi, belajar gambar, belajar melukis, belajar fotografi, mau belajar videografi, belajar balet, belajar, you can learn anything dari sana gitu ya. Dan ilmunya up to date. Yes. Bukan ilmu yang ketinggalan. Ilmunya luar biasa. Ilmunya adalah diberikan sama orang-orang yang memang sudah ahli ya dari sana gitu. Ada begitu banyak ilmu yang bisa kita pelajari kapan saja, di mana saja, dan langsung kita bisa mendapatkan ilmu tersebut gitu ya. Yang kita dapatkan adalah ilmu-ilmu yang sungguh-sungguh bermanfaat. Nah, why not gitu, kita sebagai orang tua bukannya cuma sekedar kamu nggak boleh main game, enggak. Jadi iPad tuh bukan cuma dipakai, tablet tuh bukan cuma dipakai untuk install game doang. Kita sebagai orang tua coba lihat apa kira-kira bisa kita diskusikan di sini. Misalnya boleh misalnya anak sama anak-anak main game, tapi sama anak-anak juga harus diajarkan bahwa iPad ini bisa jadi sumber pelajaran, bisa jadi sumber mata pencaharian, bisa begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Ya, salah satu orang tua yang bagus
Dia selalu menanyakan seperti ini sama anaknya sebelum makan gitu ya. Apa 2 hal baru yang kamu pelajari hari ini gitu ya. Kalau misalnya memang anaknya tersebut gitu ternyata satu harian pegang gadget, dia bisa belajar sesuatu yang baru kok gitu ya. Dan ketika anak saya minta tuh, yuk apa hal baru yang kamu pelajari? Mereka bisa belajar begitu banyak hal yang berguna ya. Ada begitu banyak pelajaran yang mereka bisa manfaatkan, mereka bisa ajarkan kembali. Dan lalu anak saya bisa mencoba berbagai hal yang aneh-aneh. Misalnya dibagi, jadi ada cara yang bagus untuk berbagi kipas angin, yaitu dengan cara pakai celana, Dedi. Ini kipas anginnya ditutup pakai celana. Habis itu yang satu kena sama Dedi, yang satu kena sama Shine. Ya, Runa juga bilang bahwa belajar dari game itu dia bisa belajar banyak hal. Dia bisa belajar bahasa Inggris, belajar kerjasama, belajar mengatur strategi, belajar delegasi gitu. Dan saya senang ketika anak-anak ini bahkan mulai berpikir kritis bahwa dia tuh ketika bermain dia juga belajar loh, dan bisa diaplikasikan nanti ke hidup mereka. Dan satu hal yang penting ya, yang satu hal yang dikasih tahu tadi sesuai dengan pembukaan dari Bu Reni kan bilang bahwa ada orang tua yang ngancam-ngancam anaknya tuh, diancam, wah ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, nanti diginiin, nanti digituin gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita seringkali melihat ini benar, ini salah, ya. Dan itu tuh salah satu dosa terbesar. Ketika kita mulai ngomong bahwa kamu salah, saya yang benar, itu adalah sumber dari segala pertengkaran. Sumber malapetaka. Kenapa? Benar-benar banget sumber malapetaka. Karena perang-perang terbesar di dunia itu mulai dengan kamu yang salah, saya yang benar. Dan aliran kamu salah, saya patut membunuh kamu, darah kamu halal dan lain-lain. Itu adalah salah satu yang paling menyakitkan, dan itu makanya ini salah satu hal yang harus kita pelajari, skill dasar kita untuk belajar untuk bisa tidak ngecap bahwa ini benar, ini yang salah gitu. Kita harus mulai memperluas, kita harus mulai membiasakan diri untuk bisa menerima banyak pendapat. Banyak perbedaan Yes. di dunia. Video ini saya buat sama anak saya, dan bahkan yang syuting adalah anak saya gitu ya. Anda nonton video yang ini, Ya, video yang bagus ini bagus gitu ya. Saya yakin Anda pasti bisa banyak belajar dari video ini. Kalau Anda suka sama video ini, like, subscribe, dan juga komen. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya Hendrik Ronald. Dan saya Reni Artanti. Salam dahsyat buat Anda. Karena kita belum buat blooper. Ya sudah, tidak apa-apa. Silahkan dimatikan.